Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, viral mengenai pengerusakan pemakaman ya sahabat ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa media heboh sekali sahabat. Dan tidak ketinggalan juga seorang konten kreator atau influencer muslim yang bernama, channelnya adalah Tasik Ngaji, ikut memberitakan hal ini sahabat. Tetapi cukup aneh ya. Pemberitaan kali ini dia seperti membela salib yang dirusak di makam tersebut. Wah, luar biasa juga Tasik Ngaji, apa ini tanda-tanda hidayah. Dia subscribernya udah hampir 1 juta subscriber sahabat ya. Dan luar biasa, video dia itu ditonton ratusan ribu orang ketika dia ikut membela salib sahabat. Salib yang dirusak di makam yang lagi viral ini. Nah, kalau kita lihat saudara ya, judul dia tulis begini: ngeri, buntut panjang makam Kristen bersalib hancur, kini beredar luas video pendeta ngamuk-ngamuk. Nah, ada lagi saudara ya, kalau kita lihat thumbnailnya cukup luar biasa ya. Nah, di sini dia membuat tangannya seperti ini ya, seperti menyatakan sesuatu. Dalam pernyataannya dia sangat bersedih tentang bagaimana salib ini dihancurkan. Wah, luar biasa Tasik Ngaji membela salib ya. Tulisan di thumbnailnya begini: buntut panjang makam salib hancur, tanda seru, kini beredar luas video pendeta ngamuk. Wah, ngeri saudara yang terkasih ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena channel Tasik Ngaji itu adalah channel reaksi sahabat. Tetapi dari beberapa konten yang saya lihat dalam video-video dia sahabat ya, kadang thumbnail dia reaksi, gambar-gambar dia reaksi sahabat ya, judul dia reaksi, deskripsi pun dia reaksi. Jadi jujur saya meniru dia sahabat. Saya ingin meniru Tasik Ngaji. Jadi cara mereaksi itu rupanya seperti itu sahabat ya. Nah, dia komentari, ngeri nih gambarnya katanya. Wow, ngeri katanya. Kalau dia komentari video-video orang Kristen sahabat ya, tetapi video dia juga sama sahabat ya, thumbnailnya lihat ya, gambar gereja, entah gereja di mana ini ditampilinnya sahabat. Lihat itu ya, di thumbnail itu ada gambar gereja, nggak tahu kita ini gereja yang di mana dibakar ini sahabat ya. Dia tampil lah di situ sahabat ya, dan kita lihat di sebelahnya seperti ada salib gitu ya. Nah, dia membela saudaraku bahwa yang merusak salib itu adalah orang Kristen. Saya heran ya melihat Tasik Ngaji ini. Kalau yang begini dia heboh sekali sahabat, heboh sekali Tasik Ngaji kalau yang begini. Tetapi video lama yang sudah beredar luas juga saudaraku, tidak mau dia komentari. Apa video lama? Nah, kita lihat ini. Perusakan kurang lebih 12 makam di Kompleks Pemakaman Umum Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, 12 makam sahabat, 12 makam Kota Solo, terjadi pada Rabu 16 Juni 2021 lalu. Pelaku dari perusakan makam tersebut 12 makam di Solo dirusak bocah. Atas kejadian tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merasa geram dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Dilansir tribunjateng.com, Lurah Mojo Margono menyampaikan perusakan diduga dilakukan oleh anak-anak yang merupakan murid sebuah tempat mengaji di area makam tersebut. Sekolah mengaji di sebuah makam tersebut dibawa ke sekolah mengaji sahabat ya. Nah, ini Tasik Ngaji nggak mau komentar ini sahabat. Padahal video ini jauh lebih dahulu ada dibanding video yang baru-baru ini terjadi di Jogja ya. Nah, ini dia tidak mau sahabat. Jadi dia seperti toleransi lah, seperti wah, kasihan ini Kristen salib di makam rusak katanya. Tapi yang begini tak mau dia sahabat ya, tak mau dia. Kita ulangi lagi ya. Oleh anak-anak yang merupakan murid sebuah tempat mengaji di area makam tersebut. Lantaran pelaku masih anak-anak, kasus tersebut dibawa ke pihak kelurahan setempat. Usia anak yang diduga melakukan perusakan berkisar antara 9 hingga 12 tahun. Kapolsek Pasar Kliwon Ibtu Ahmad Ridwan Privos menjelaskan pihaknya telah melakukan proses mediasi antara pihak yang dirugikan. Ini mediasi sahabat ya, akhirnya dilakukan cara mediasi. Ada lagi, ada. Ini Tasik Ngaji juga nggak mau ini komentar ini sahabat. Kali ini apa ya, berita lama sahabat di Liputan 6. Ini sahabat. Beritanya di sini, Liputan 6 ya.
Mengusik ketenangan Magelang, provokator merusak 11 nisan di makam kuno. Wah, lihat sahabat ya. Nih. Salib dirusak sahabat di makam kuno. Ngeri ya. Kalau saudara buka di liputan 6 itu ada belasan sahabat yang dirusak. Bayangkan. Dan itu bukan hanya baru-baru ini terjadi sahabat, sudah lama sekali terjadi. Ini beritanya ya. Tetapi Tasik Ngaji pun tidak mau komentari. Saya nggak tahu kenapa kok Tasik Ngaji tidak mengomentari yang ini ya. Liputan6.com Magelang, masuk tahun 2019, ketenangan dan ketentraman Magelang yang dikenal sebagai kota dengan solidaritas tinggi mulai diusik dengan tanda dengan perusakan nisan di pemakaman umum di Girlaya, Kota Magelang. Menurut data di Polres Magelang Kota, ada 11 nisan yang dirusak. Kapolres Magelang Selatan Kompol Mokhoirul Anwar menjelaskan bahwa laporan perusakan tersebut terjadi Selasa Januari 2019. Bayangin sahabat, 2019 Tasik Ngaji sudah lahir dia. Nggak mungkin dia nggak lahir saudara ya. Lisme itu terjadi di tempat pemakaman umum Girlaya pada malam hari, kata Kompol Khairul Anwar. Mendapatkan laporan itu polisi langsung menyelidiki malam itu juga, namun karena pemakaman gelap maka penyelidikan awal dilanjutkan pagi hari. Kita lihat di Tribun beritanya ya. Nah, di Tribun dikatakan begini, video kondisi belasan makam di Magelang yang dirusak. Nah, ini di Tribun sahabat. Tribun Jambi. Di sini dari makam tersebut dijelaskan bahwa makam Kristen habis dirusak sahabat. Dari ketiga pengerusakan makam, mayoritas makam Kristen yang dirusak. Kristanto mengaitkan hal ini dengan intoleransi, melainkan lantaran almarhum adalah warga minoritas orang non-Islam yang pemakamannya berada di kampung Muslim. Nah, ini penyebabnya sahabat ya. Nah, kenapa dirusak? Karena beliau adalah non-Islam sahabat. Non-Islam, seorang Kristen, dan pemakaman itu ada di daerah Islam. Nah, ini intoleransi sahabat. Nah, Tasik Ngaji tak mau membahas ini. Ini jelas-jelas ini dikatakan. Lihat ya di Tribun nih sahabat. Bukan hoak, melainkan lantaran almarhum adalah warga minoritas, yakni seorang non-Islam yang pemakamannya berada di kampung Muslim. Pihak keluarga bahkan telah menulis surat pernyataan bahwa setuju salibnya dipotong. Nah, itu sahabat ya. Jadi diminta oleh orang tersebut supaya pemakaman itu salibnya dipotong saja, jadi tanda T saja sahabat. Ketakutan melihat salib di kuburan sahabat. Dalam surat pernyataan tersebut, Winarmi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika papan nisan berupa salib dari almarhum dipotong. Untuk pemakaman kami diperbolehkan atas kesepakatan antara keluarga, pengurus makam, tokoh masyarakat, dan pengurus gereja. Istrinya sudah memuat pernyataan kalau tidak mempermasalahkan hal tersebut, ujar Purbayan, tokoh masyarakat saat ditemui di kampungnya Selasa 18/12/2018 sahabat. Jadi akhirnya mediasi terjadi, salib itu pun dipotong jadi tanda T sahabat. Nah, di situ juga katanya ada makam ini ya, Susana, artis itu, artis film horor sahabat ya. Nah, itu saudara yang terkasih, intoleransi. Kemarin saya juga ada upload video ya di sebuah daerah, ada di Bandung katanya itu saudaraku, bagaimana orang Kristen itu dibuat biaya pemakamannya sangat mahal, iuran per tahunnya mahal sahabat. Yang Islam dibikin murah-murah saja. Lihat video saya, baru saya upload semalam sahabat, siang ya. Miris terjadi hal seperti itu. Ini Tasik Ngaji nggak mau komentar yang begini sahabat ya. Ada lagi, ada saudaraku. Nah, ini kita lihat lagi videonya. Apa beritanya dari Tempo ini sahabat ya, dari Tempo nih, dari Tempo sahabat. Saya bacain ya. Sederet kasus perusakan makam di Indonesia terbaru, 10 nisan dihancurkan di Bantul. Lihat ini ya. Kayu salib di makam Yogyakarta dicabut dan dibakar. Nah, ini pada Sabtu 6 April 2019. Ini 2019, sejumlah kayu salib tertancap di komplek makam Bethesda
Merican, Jalan Kejayan, Sleman, Yogyakarta dicabuti dan coba dibakar oleh orang tak dikenal. Sebagian kayu salib itu masih dapat dikenali bentuknya dengan meninggalkan jelaka hitam bekas terbakar di bagian ujung putih kiri dan bawahnya. Pengurus makam Bethesda Hari Yuniarto menuturkan bahwa pertama kali diketahui ada beberapa salib dicabut dan dibakar karena dihubungi kerabat dari orang yang dimakamkan. Nah, lihat sahabat. Kepolisian telah mengecek kompleks malam tersebut. Kepala Kepolisian Resor Sleman Asum Komisaris Besar Rizky Berdiansa mengatakan pihaknya masih mendalami kasus perusakan makam itu. Perusakan makam ini belum bisa diketahui motifnya, apa yang jelas ada fakta perusakan dan kami akan dalami. Nah, masih diselidiki sahabat, saya cari ini ya, masih belum diketahui juga orangnya sahabat ya. Nah, 3, nisan salib di Yogyakarta dipotong menjadi huruf T. Oh, nih. Pada Desember 2018 silam, sebuah makam dari jenazah umat Katolik Albertus Slamet Sugiyardi di pemakaman Jambon RT 53 RW 13 Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta menjadi sorotan. Nisan berbentuk tanda salib yang menancap di pusara Slamet dalam kondisi terpotong bagian atasnya sehingga hanya berbentuk seperti huruf T. Masyarakat sekitar tak ingin ada tanda agama Katolik karena mereka ingin menjadikan komplek pemakaman khusus Muslim. Bayangin sahabat ya. Nah, ini gimana nih? Tasik Ngaji gimana ini? Suara dong. Hai saudara seimanku, kenapa kalian intoleransi? Kenapa kalian potongi salib? Kenapa kalian rusak salib di kuburan? Ayo, Tasik Ngaji. Bersuara nggak? Ini berita lama. Iya. Nah, ini masyarakat marah memotongi salib di kuburan dijadikan huruf T. Karena alergi lihat salib sahabat. Tokoh masyarakat Purbayan Kota Gede Bejo Mulyono mengatakan pemotongan itu sudah disetujui keluarga ya. Disetujui lah sahabat, dia minoritas daripada holol doroh. Nah, ini 4, nisan makam di Depok dirusak. Nah, ini yang keempat sahabat ya. Tuh sahabat yang terkasih ya. Banyak sekali saudaraku perusakan makam ini. Udah bacalah di sini di Tempo ini sahabat ya. Nah, saudara baca nanti di Tempo ini sahabat, judulnya begini. Nah, saya langsung saja mengomentari sahabat ya, karena kalau saya baca ini cocoknya di live karena bisa sampai 1 jam 2 jam gitu ya saya ngomong. Nah, kali ini saya tidak live ya sahabat ya, tapi saya mengomentari begini. Kenapa? Karena ada satu kesalahan saja si Tasik Ngaji ini langsung hebohnya luar biasa, sementara ada kejadian itu sampai belasan, puluhan pengerusakan makam Kristen si Tasik Ngaji mingkem. Saya kasih ilustrasi buat Tasik Ngaji begini. Di sebuah daerah, kita sebutlah nama daerah itu Desa Leteung. Nah, Desa Leteung sahabat. Di Desa Leteung ini terkenal sekali. Orang kampung ini suka merusak, suka bikin huru hara sahabat. Suka mencuri warganya kampung Leteung. Jadi ketika ada di kampung sebelah, kampung A, kampung B terjadi kemalingan, orang langsung ngomong, wah ini pasti warga kampung Leteung. Kenapa? Sudah sering terjadi. Selalu saja dari mereka gitu ya, yang bikin huru hara, yang merusak, yang mencuri, yang melakukan ini selalu dari kampung Leteung ini. Sehingga ketika di kampung A ada kemalingan, pasti orang bilang ini pasti dari kampung Leteung. Ketika di kampung B ada terjadi pencurian, kasus kriminal, orang ngomong, wah ini pasti pelaku-pelakunya dari kampung Leteung. Nah, itu saudara ya. Salah nggak pemikiran orang seperti itu? Nggak salah sahabat. Nggak salah, karena orang melihat pada umumnya. Meskipun nanti suatu saat ya terjadi umpamanya di kampung B kasus huru hara atau kasus pengerusakan, rupanya setelah diselidiki pelakunya bukan dari kampung Leteung, sebutlah pelakunya dari kampung Baluhap umpamanya, ada kampung Baluhap. Nah, kampung Baluhap ini orang jarang warganya itu melakukan pengerusakan gitu ya, tapi tiba-tiba dari kampung mereka ada, pasti orang kaget sahabat.
Justru orang bisa berkata begitu, wah kok bisa? Ah jangan-jangan nih itu orang kampung Leteungnya kurasa itu sengaja itu pengalihan isu, mungkin tukar guling itu. Kan bisa saja orang berpikir begitu kan, karena orang berpikir begini, dari kampung Baluhap itu loh baik-baik orang, nggak pernah di situ ada orang kriminal pelaku kejahatan, nggak mungkin kata. Biasanya dari kampung Leteung, aku rasa tukar gulingnya itu. Mungkin supaya pembersihan nama kampungnya itu dilakukan lurahnya, makanya dipakainya orang dari kampung Baluhap. Bisa orang berpikir begitu saudara. Iya, saya kasih ilustrasi kedua buat Tasik Ngaji. Saya pernah ya tinggal di sebuah daerah. Di sebuah daerah itu ada satu keluarga, di mana dalam satu keluarga itu ada satu anak yang nakal sekali, bandal saudara. Nakal. Setiap kehilangan pompa air, begitu diselidiki, anak keluarga ini. Kehilangan sepeda, ketika diselidiki pelakunya anak keluarga ini. Ketika orang ada kabar, terjadi judi sabung ayam, anak keluarga ini juga. Pokoknya segala permasalahan di kampung ini pasti anak keluarga ini selalu muncul di setiap penyelidikan. Selalu dia gitu saudaraku ya. Bikin huru hara di kampung itu selalu dia yang jadi pelopornya gitu. Tiba-tiba saudaraku, di suatu saat terjadilah pencurian AC di sebuah rumah. Wah, orang langsung ngomong, wah pasti si keluarga ini itu, nggak mungkin yang lain. Sudah pasti keluarga ini itu. Pasti. Orang pun ditanya, wah aku kehilangan nasi. Udah pasti itu keluarga itu. Memang itu keluarga maling katanya. Padahal saudaraku, yang maling cuma satu orang, kan gitu ya, anaknya bapak itu. Tetapi orang bawa-bawa semua. Orang sama ratakan bahwa keluarga itu adalah keluarga maling. Saudaraku, coba saudara berpikir. Dalam pemikiran secara umum, hal itu sangat wajar. Iya. Nah, suatu saat diselidiki yang maling AC tadi, ternyata bukan dari keluarga ini, dari kampung sebelah ternyata ada seseorang yang mencuri AC. Apa mungkin keluarga ini langsung ngomong, itulah kalian katanya kan, bukan anak saja yang mencuri, kalian tuduh. Wah katanya, dari puluhan kasus yang terjadi di kampung itu, apa bisa hilang begitu saja? Tidak sahabat, tidak. Orang justru malah terheran-heran, kenapa kok bisa dari kampung sebelah? Ada apa? Orang merasa tidak yakin sahabat. Kenapa? Ya karena selalu dari dia kejadian itu, keluarga ini. Asal kemalingan ayam, begitu ditangkap dia. Selama ini kan dia terus. Kok tiba-tiba dari kampung sebelah? Orang heran, orang nggak percaya. Ketika si keluarga ini berkuar-kuar, itulah kalian kan salah tuduh. Wah begini, begono, begini, begono. Wajar nggak saudaraku? Orang langsung salah tuduh. Wajar. Kenapa? Ya karena beberapa puluhan kasus selalu dari keluarga ini. Kan gitu saudaraku. Demikian juga beberapa ya, kata si Tasik Ngaji ini. Ada channel Kristen katanya ya, yang menyebarkan pengerusakan salib di makam di Yogyakarta itu, menuduh pelakunya adalah Islam. Kan gitu ya. Inilah katanya. Tiba-tiba semua media saudaraku, saya baca ya di media ini memberitakan dengan serentak bahwa pelakunya Kristen yang merusak salib di makam di Jogja ini sahabat. Tiba-tiba serentak. Selama ini kemana? Kan gitu ya. Biasanya 1-2 media yang memberitakan, ini kok jadi semua sahabat. Dan konten-konten kreator muslim itu tiba-tiba serentak memberitakan itu. Ini nipu, rupanya mereka sendiri pelakunya merusak gitu. Sementara waktu puluhan kejadian, belasan kejadian saudaraku, mereka diam. Dan lebih miris lagi ketika saya melihat ada konten kreator Kristen langsung menghujati saudara seimannya. Dia berkata, bikin malu, bikin malu, bikin malu. Padahal dari beberapa kejadian pengerusakan makam Kristen dan pelakunya jelas-jelas dari sebelah sahabat.
dia tidak bersuara, diam dia selama ini sahabat, tak berani ciut nyalinya, ciut. Kalau saya masih bersuara sahabat. Beberapa kejadian itu pengerusakan kuburan Kristen, pernah itu saya upload videonya. Nah tiba-tiba karena ada kesalahan satu ini, langsunglah seperti kita semua yang salah. Ini kan kacau sahabat. Sama yang di video Tasik Ngaji, kalau saya tonton video secara full ya, saya lihat di situ dia singkapkan ada pendeta yang menyampaikan kesalahan informasi pembakaran gereja. Nah saya tahu kita sahabat ya, pembakaran gereja itu biasanya ya dari mereka saudaraku. Lihat, kalau saudara lihat nih ya, gereja dibakar. Apakah ini pelakunya Kristen? Lihat yang sahabat. Lihat di sana. Apakah itu Kristen? Tidak sahabat. Tidak mungkin itu Kristen takbir. Kalau saudara tonton videonya secara full, ada itu takbir. Dia hancurin salib sahabat sambil takbir. Nah kalau saudara lihat penutupan gereja, pelarangan orang Kristen ibadah, Tasik Ngaji diam sahabat. Nanti begitu ada salah informasi, nantilah kita konten kreator ini kan, rupanya ada yang Kristen menutup gereja, pelakunya Kristen, tiba-tiba kita ngomong, wah pelakunya Islam, kita salah informasi karena satu kesalahan ini. Oh Tasik Ngaji ini suatu saat pasti heboh nih sahabat. Sementara kejadian intoleransi yang terjadi benar-benar dari saudara seimannya, dia diam. Ya, nggak pernah tuh Tasik Ngaji bikin konten tuh ada perusakan gereja sambil takbir. Nggak pernah Tasik Ngaji ngomong, hei kalian yang takbir merusak gereja, melarang orang Kristen ibadah, membakar gereja, bertobat kalian, bikin malu Islam. Tak ada Islam begitu. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Nggak pernah Tasik Ngaji nih ngomong. Bayangkan sahabat, itulah namanya orang munafik. Munafik sahabat. Dia ingin terus melindungi ya, nggak bisa sahabat dilindungi begitu, dilindungi agama ini sementara pelakunya terus melakukan kejadian yang lebih parah lagi. Nggak bisa bagaimanapun, mata orang melek gitu, nggak bisa. Siapa yang bisa menghalangi? Tasik Ngaji ini pun nggak bisa, bagaimanapun dia nggak bisa. Tetapi kalau Tasik Ngaji ini langsung turun ke jalan, membela, melakukan aksi melawan intoleransi, meskipun itu saudara seimannya, itu baru hebat. Sama seperti yang dia katakan, mana ada orang murtad halal darah, mana ada, itu menyalahi Islam, kan selalu dia sering katakan begitu kan, sering dia katakan begitu sama. Tetapi Tasik Ngaji nggak pernah mengawal orang Aceh pulang ke Aceh sana, kawal, biar tahu dia kalau memang ada orang Islam yang mengusir kalian karena murtad dari Aceh, saya sebagai ustadz, sebagai ulama channel Tasik Ngaji siap menjadi garda terdepan. Saya kawal siapapun yang mengancam kalian, saya di depan sebagai temengnya. Itu baru hebat. Kalau hanya bilang nggak ada itu, nggak ada, mana bisa sahabat? Ya cobalah tes gitu ya, kawal lah murtadin, 10 murtadin saja orang Aceh, kawal gitu ya. Ketemu ibunya, orang tuanya pulang ke Aceh gitu ya, coba lakukan gitu loh Tasik Ngaji ya. Jadi Tasik Ngaji ini langsung merasa bangga, senang gitu ya dengar berita ada kesalahan satu, sementara puluhan belasan dilakukan terang-terangan karena intoleransi, dia diam kan gitu. Nanti suatu saat saya percaya nih Tasik Ngaji ini akan terus melihat konten kreator Kristen kapan kepleset nih, dia selalu mencari satu sedikit aja kepleset, padahal ada puluhan kali kita beritakan kebenaran, tapi ada satu kepleset pasti dia bawa ke meja hijau. Ini Tasik Ngaji ini kan suka juga memenjarakan orang ini sahabat, suka. Konten-konten dia itu sering menyuruh pemerintah atau MUI untuk memenjarakan orang, sering. Tasik Ngaji ini sahabat, sedikit-sedikit dia ngomong ini udah cocok ini dibawa ke meja hijau ini. Sungguh baper dia nih sahabat.
mudah sekali tersinggung, sangat mudah tersinggung, dan dendamnya luar biasa. Si Tajeng Asih ini memiliki dendam yang luar biasa. Dia mencari celah-celah, kapan nih kepleset, kapan nih kepleset. Itu aja yang dia cari, sahabat. Oke lah sahabat yang terkasih ya, demikian yang bisa saya tanggapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.